Seringkali ketika denominasi Protestan ditanya tentang isi surat Yakobus 2 ayat 17, mereka akan menjawab bahwa iman sejati akan menghasilkan perbuatan baik sebagai buahnya. Namun, sebenarnya jawaban ini membuktikan bahwa iman sendiri sebagai sikap hati dan pikiran harus ditindaklanjuti dengan perbuatan kasih. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Alasan Alkitabiah mengapa iman Katolik menolak sola fide. Sola fide, yang berarti hanya iman, adalah salah satu prinsip utama denominasi Protestan. Doktrin ini menyatakan bahwa keselamatan diperoleh semata-mata melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan baik, ritual, atau upaya manusia. Berdasarkan ayat seperti Efesus 2 ayat 8 dan 9, doktrin ini menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, diterima oleh iman, tanpa kontribusi manusia. Sebelum membahas lebih jauh tentang judul video ini, mari sejenak kita lihat pengertian iman, berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia dan dari sumber Alkitab. 1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman berarti 1. Kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, Kitab, dan sebagainya. Iman tidak akan bertentangan dengan ilmu. 2. Ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Beriman berarti mempunyai iman, ketetapan hati, mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pengertian iman menurut Alkitab. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman didefinisikan sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah sikap hati dan pikiran atau kepercayaan yang kokoh terhadap apa yang belum terlihat tetapi diyakini benar berdasarkan janji Allah. Inti dari pengertian ini adalah keyakinan kepada Allah dan firman-Nya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 menasihati orang percaya untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iman melibatkan sikap berpasrah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, bahkan ketika manusia tidak memahami sepenuhnya hal-hal yang diperlihatkan oleh Tuhan. Inti dari pengertian ini adalah kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Yesus menyatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman dalam kekristenan berpusat pada kepercayaan kepada Yesus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia. Inti dari pengertian ini adalah kepercayaan kepada Yesus Kristus. Jika ditarik kesimpulan dari kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa iman merupakan sikap hati dan pikiran, sebagai respon atas segala kebaikan dari Allah. Lalu atas dasar apa, iman Katolik menolak doktrin sola fide, hanya iman, yang diajarkan denominasi Kristen dengan alasan-alasan Alkitabiah dan teologis yang berbeda? Mari, kita bahas beberapa alasan yang Alkitabiah berikut ini. Alasan pertama, iman yang hidup harus dibuktikan dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 14 tertulis, apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yakobus 2 ayat 17 tertulis, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 22 tertulis, kamu lihat, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
Ketiga ayat di atas, dengan tegas menunjukkan bahwa iman sejati harus menghasilkan perbuatan baik, dan bukan hanya sekadar keyakinan dalam hati. Surat Yakobus di atas juga mengingatkan kita bahwa ada dua entitas yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan untuk mendapat keselamatan, yaitu iman pada satu sisi, dan perbuatan baik pada sisi lain sebagai kelanjutan atau pembuktian dari iman itu sendiri. Alasan kedua, keselamatan melibatkan kerjasama dengan rahmat Allah. Dalam Filipi 2 ayat 12-13, Paulus mengingatkan umat untuk tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini menunjukkan bahwa keselamatan melibatkan kerjasama antara Allah dan manusia, dan bukan hanya iman manusia semata. Dalam Efesus 2 ayat 8-10 mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Namun kita juga diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah bagi kita. Perbuatan baik ini dianggap sebagai buah dari iman yang hidup. Lagi-lagi, iman kepada Allah harus dibuktikan dengan perbuatan baik sebagai respon atas kasih Allah. Alasan ketiga, peran sakramen dalam keselamatan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa sakramen seperti baptisan dan ekaristi berperan dalam keselamatan. Markus 16 ayat 16 menyatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, yang menunjukkan pentingnya tindakan baptisan selain iman. Di sini ada kata, percaya, dan dibaptis, artinya percaya saja tidak cukup, tetapi harus dilanjutkan dengan dibaptis. Yohanes 6 ayat 54 Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini mengajarkan pentingnya makan tubuh dan darah Kristus dalam ekaristi untuk memperoleh kehidupan kekal, yang menegaskan bahwa sakramen memiliki peran dalam keselamatan. Alasan keempat, keselamatan adalah anugerah Allah yang harus dipelihara. Dalam Matius 24 ayat 13, Yesus menyatakan, tetapi siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan diselamatkan. Ini menekankan pentingnya ketekunan dalam iman hingga akhir hidup. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya oleh sikap iman, tetapi memerlukan pemeliharaan melalui ketaatan, dan kehidupan yang konsisten dengan iman tersebut. Bertahan dalam ujian, pencobaan, dan kesulitan adalah bagian dari perjalanan iman sejati. Ayat ini mengajarkan bahwa keselamatan adalah perjalanan yang melibatkan kerjasama dengan Allah, tetap setia, dan hidup dalam kasih serta kebenaran hingga akhir, agar dapat menerima janji kehidupan kekal. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10-11, Rasul Petrus mengingatkan pentingnya berusaha hidup benar, untuk memastikan panggilan dan pilihan Allah atas kita. Ia mendorong orang percaya untuk tekun dalam kebajikan, sehingga mereka tidak tersandung. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya soal iman, tetapi juga melibatkan usaha terus-menerus untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, orang percaya akan menerima hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan kekal Tuhan kita, Yesus Kristus. Pesan ini menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah, yang harus dijalani dengan ketaatan dan kesetiaan hingga akhir kehidupan. Alasan kelima, tradisi gereja. Gereja Katolik mengajarkan bahwa wahyu ilahi disampaikan melalui dua sumber utama, kitab suci dan tradisi suci. Tradisi suci mencakup ajaran, praktik, dan kebijaksanaan yang diwariskan oleh para rasul dan diteruskan oleh gereja sepanjang sejarah. Bersama-sama dengan kitab suci, tradisi memiliki otoritas untuk menentukan ajaran iman dan moral, karena keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah. Dalam konteks ini, gereja menolak ajaran sola fide, hanya iman, yang dipegang oleh beberapa denominasi Protestan, karena dianggap tidak mencerminkan seluruh kebenaran yang diwahyukan.
Kesimpulan. Keselamatan tidak hanya melibatkan iman, tetapi juga perbuatan kasih dan partisipasi dalam sakramen yang diwariskan melalui tradisi. 2 Tesalonika 2 ayat 15 mendukung hal ini, dengan mengingatkan umat untuk memegang teguh tradisi yang diajarkan, baik secara lisan maupun tertulis. Tradisi dan kitab suci berjalan beriringan, seperti dua sisi mata uang, dalam membimbing umat menuju pemahaman yang benar tentang kehendak Allah dan jalan keselamatan. Oleh karena itu, ajaran sola fide, yang berfokus semata pada iman atau keyakinan pribadi, dianggap tidak mencakup seluruh dimensi iman Kristen yang diajarkan oleh Kristus dan gerejanya. Seringkali ketika denominasi Protestan ditanya tentang isi surat Yakobus 2 ayat 17, mereka akan menjawab, bahwa iman sejati akan menghasilkan perbuatan baik sebagai buahnya. Namun, sebenarnya jawaban ini membuktikan bahwa iman sendiri sebagai sikap hati dan pikiran harus ditindaklanjuti dengan perbuatan kasih.